Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, Jenderal Horace Porter pernah menulis tentang percakapannya dengan Jenderal Grant, seorang pemimpin ketika terjadi perang saudara di Amerika. Suatu malam saat mereka duduk dekat api unggun, Porter bertanya, "Jenderal Grant, Anda luar biasa. Walaupun Anda dididik dalam kekerasan militer dan selalu mengalami permainan kasar dalam tugas di garis depan, Anda tidak pernah terpancing untuk mengumpat. Saya tidak pernah melihat Anda mengucapkan kata-kata yang kasar, sekalipun ada orang yang menyakiti hati Anda. Anda punya alasan untuk hal ini?" tanya Porter. Jenderal Grant menjawab, "Saya tidak mau membiasakan untuk mengumpat. Saya memandang mengumpat adalah suatu tindakan kebodohan. Karena kata-kata kasar membangkitkan amarah dalam diri kita sendiri dan menyulut kemarahan orang lain. Saya tidak pernah melihat kehidupan yang berkualitas dari seorang pemarah, selain lemah dan rapuh dari segi spiritual. Seorang pemarah adalah orang yang lelah. Dia adalah seorang yang berperang dengan dirinya sendiri. Sekalipun ia menang, tapi sebenarnya ia hancur. Tidak ada yang lebih buruk daripada seorang yang menjadi marah sampai ia tidak dapat menguasai dirinya lagi. Pada saat kita membenci, sebenarnya kita telah membuat hati kita terkunci. Pada saat kita menendam, sebenarnya kita telah menjadi tawanan dari rasa dendam." Lalu Porter bertanya, "Jika demikian, apa solusi menuju ketenangan dan kebahagiaan hidup?" Jenderal Grant menjawab dengan begitu mantapnya, saudara sekalian, bahwa solusi menuju ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah dapat mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bicara soal pengampunan itu mudah untuk kita lakukan atau kita perbincangkan. Tetapi bisa sangat sulit dalam praktiknya. Mengapa? Karena memang pengampunan melibatkan aspek emosional dan psikologi seseorang. Seperti perasaan marah, benci, kecewa, sakit hati, iri hati, kepahitan, dan sebagainya. Mengampuni memang bukan hal mudah, saudara sekalian. Mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat lagi apa yang menjadi kesalahan yang dibuat oleh orang lain kepada kita. Mengampuni berarti, saudara sekalian, kita membuat keputusan untuk tidak lagi menjadikan peristiwa yang mengecewakan itu menguasai dan merusak kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35 mengajarkan kepada kita pentingnya untuk mempunyai sikap mengampuni sebagai bagian dari kehidupan beriman kita. Kita, yaitu saya dan saudara, bagaikan orang yang diampuni dan dihapuskan hutangnya yang sangat besar dan yang sudah tidak lagi sanggup untuk dilunasi hutangnya. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Kita yang tidak layak diampuni oleh Allah. Kita yang tidak layak menerima kasih karunia Allah, mendapatkan kasih karunia Allah. Kita sebenarnya hidup dari kemurahan Allah hari demi hari, saudara sekalian. Oleh sebab itu, Yesus memanggil kita untuk dapat memperlihatkan sikap saling mengasihi dan mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita, seperti kita juga telah diampuni oleh Allah. Saudara sekalian, mengapa kita perlu membangun sikap saling mengampuni dalam kehidupan bersama? Khususnya dalam keluarga seperti yang Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, kita mengampuni karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Kedewasaan hidup rohani salah satu diperlihatkan oleh sikap kita yang dapat dan bersedia mengampuni kesalahan orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Yang kedua, saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang dapat melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, saling memahami dan menerima keterbatasan diri yang dapat mendorong kita untuk dapat mengampuni orang lain adalah hal yang sangat penting untuk dapat ada dalam diri kita. Yang ketiga, saudara sekalian, pengampunan menciptakan kebahagiaan serta kesehatan pribadi bagi kita. Kita sering menganggap bahwa dengan dendam dan membalaskan sakit hati akan membuat kita senang dan membuat orang lain menderita. Padahal saudara sekalian, dengan dendam membalaskan sakit hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita justru menjadi tidak seimbang dan tertekan, sehingga malah merugikan diri kita sendiri dan membuat kita menderita. Inilah paradoksnya. Ketika kita ingin menyakiti orang lain dengan rasa dendam dan kemarahan, sesungguhnya kita sedang menyakiti dan menyiksa diri kita sendiri. Yang keempat, saudara sekalian,
Pengampunan memberikan kelegaan bagi yang diampuni dan mengeratkan tali kasih dalam keluarga. Keluarga yang di dalamnya penuh kasih, yang dapat saling mengampuni sesama anggota keluarga, akan membentuk dan melahirkan generasi baru dalam keluarga itu yang penuh kasih pada orang lain, yang dapat mengampuni kesalahan sesamanya. Keluarga yang penuh dengan kemarahan dan kebencian serta sulit mengampuni akan menciptakan pribadi-pribadi yang keras hati, pemarah dan pendendam. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk menciptakan suasana kehidupan yang baik bagi kehidupan bersama, khususnya dalam keluarga kita. Keluarga yang memungkinkan setiap anggota di dalamnya mengalami pertumbuhan rohani dan karakter yang sehat. Dan salah satu unsur yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang sehat secara rohani dan berkarakter yang sehat adalah dengan menumbuhkan sikap saling mengampuni, bukan menghakimi, mengasihi, bukan memusuhi. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, jikalau di dalam hati kita ada ganjalan dalam berelasi dengan orang lain? Bagaimana kita dapat mempersembahkan kehidupan kita yang seutuhnya kepada Allah jika hati kita masih dikuasai oleh kebencian kepada sesama dan anggota keluarga? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah hal yang baik bagi semua orang. Pengampunan dari Allah mestinya memampukan kita juga untuk dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itulah pesan Injil hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.